Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Salam. Bapak Ibu, kita bersyukur di mana pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita. Mari saya mengajak kita untuk menenangkan hati. Saya mengajak kita untuk menyatukan pikiran. Hanya satu, yaitu datang beribadah kepada Tuhan. Dalam mengawali ibadah kita pagi ini Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang melandasi adalah di Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, iya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita datang bukan untuk membandingkan siapa Allah. Tetapi kita datang untuk menyatakan kebesaran Allah. Kita datang menyatakan kekuatan Allah yang sanggup, yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Biarlah melalui pujian kita pagi ini menjadi kerinduan kita yang menyatakan Tuhan, Engkau sangat besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ini kami pada pagi hari ini, kami mau memberi kemuliaan bagi-Mu dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian, berilah hormat padanya. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi ini. Tuhan yang memanggil kami untuk datang beribadah kepadamu. Bahkan Tuhan juga yang memimpin ibadah kami ini agar semua berkenan kepadamu. Tuhan,
pada pagi hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah orang yang sangat berdosa, orang yang sangat hina, bahkan yang sesungguhnya orang yang dibuang. Tetapi karena kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami, begitu juga kasih Tuhan yang melayakkan kami pagi ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan kesatuan hati, kami diberikan kefokusan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong layakkan kami, sucikan kami. Tanpa anugerah Tuhan, maka kami bukan siapa-siapa di tempat ini. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan yang memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menaikkan setiap pujian kami. Biarlah itu menjadi kerinduan kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah serangkaian ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Ya. Bagi kita yang menganggap hari ini adalah hari yang terbaik, mari saya mengajak kita untuk melihat sebelah kanan, sebelah kiri kita, belakang dan di depan, mengatakan selamat beribadah. Mari kita naikkan pujian kita yang menyatakan, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan dengan iman, walau tubuhku terluka, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Apa yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Aku bukan berduka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilumpuhkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Dengan iman katakan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu,
ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan iman. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tak tertandingin kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Maka pada siapa kita bandingkan keagungannya dalam hidup kita? Mari kita sama-sama katakan dengan iman. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. sungguh tak tertandingi. Sungguh tak bertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yaitu Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita naikkan pujian itu sekali lagi, Bapak Ibu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh, Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. sungguh tak tertandingi. Sungguh
tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mari mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan diri, kita memimpin pertolongan Tuhan yang akan mengarahkan kita, yang akan membawa kita melalui pujian yang boleh kita naikkan. Mari sungguh-sungguh katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, tak pernah kita ragukan janji Tuhan. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. kita naikkan sekali lagi Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada ku percaya padamu. Biar Bapak Ibu saja yang menyanyikan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini harapan kami. Biar melalui firman-Mu kami dikuatkan. Biar melalui firman-Mu kami dihiburkan dan diteguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, berfirmanlah buat kami semua. Kami ingin mendengarkannya. Kami rindu mendengarkan sabdamu. Karena sabdamu Tuhan menolong kami, menyembuhkan luka-luka batin kami. Karena firman-Mu mengangkat kami. Karena firman-Mu meneguhkan kami kembali. Kami memerlukan firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kami mengerti apa yang kami perlu lakukan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus-Mu menutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi akan sebuah jemaat, supaya jemaat dapat mengerti akan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini, firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, sampai dengan ayat yang ke-30.
akan saya bacakan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bersyukur kita bisa memiliki firman Tuhan. Kita bisa membaca firman ini dan merenungkannya supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Lakukanlah firman Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan berkata demikian. Kami lelah. Kami lelah. Mengapa tema kami lelah diangkat ke permukaan? Mengapa tema ini dibahas? Karena saat ini banyak orang mengalami kelelahan. Capek Tuhan. Lelah. Letih. Sampai-sampai ada yang berkata demikian. Lelah. Saya orang Kristen. Lelah Tuhan. Apakah kita lelah menjadi orang Kristen? Kita lelah karena kita harus menjaga diri, harus memperhatikan diri sendiri untuk orang lain, supaya bisa melihat siapakah kita. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kekristenan di dalam diri kita. Kita coba. Kita harus lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Kita lelah. 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 Karena harus ramah. Di dalam keadaan yang kurang menyenangkan, harus ramah. Karena orang mengharapkan kita ramah, kita tetap ramah. Karena kita harus ramah. Capek Tuhan. Kami sudah ramah, tetapi tidak ada yang mempedulikan. Kami harus hormat, apalagi anak-anak. Harus hormat kepada orang tua. Kita yang lebih muda harus hormat kepada orang yang lebih tua. Tetapi apa yang kita dapatkan? Acuh tak acuh, tidak dipedulikan. Kita lelah. Tuhan,
lelah Tuhan. Sudah memberikan penghormatan. Kasih sudah dilakukan. Tetapi tidak dianggap. Sudah Tuhan, kami harus mengampuni, kami campuni Tuhan. Kami lakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan setelah kami mengampuni? Berbuat kesalahan yang sama lagi, sama lagi, sama lagi. Anak-anak diberitahu melakukan hal yang sama lagi. Kami mengampuni. Suami dimaafkan, lakukan lagi. Istri masih tetap cerewet. Tuhan capek, Tuhan lelah. Lelah karena harus selalu ramah. Lelah karena harus selalu hormat kepada orang lain. Lelah karena harus mengampuni. Dan yang diampuni tidak dianggap apa-apa. Mari kita periksa. Mari kita periksa diri. Sudah benarkah kita melakukan semua itu? Apakah kita melakukannya karena saya orang Kristen? Jadi saya harus rendah hati. Saya harus peduli orang lain. Saya harus menerima segala usulan yang tidak cocok, yang tidak tepat, tetapi harus menerima. Saya harus mengalah. Tapi saya tahu itu kurang tepat. Tapi saya tidak bisa, Tuhan. Saya lelah, Tuhan. Belum lagi, Tuhan, di tempat bekerja, saya dituntut mencapai target yang tiap tahun harus selalu tercapai. Dan setelah tercapai, tahun berikut naik lagi. Tuntutan selalu semakin tinggi. Target semakin tinggi. Kita lelah. Lelah. Karena tidak mungkin mencapai target itu. Tapi bersyukur. Tuhan menolong, menguatkan untuk mencapai ke sana. Tapi dengan lelah Tuhan, kami lakukan itu. Belum lagi di pekerjaan kami lelah. Pulang ke rumah, ada anak sakit. Harus dibawa ke dokter. Bersyukur kalau kita memiliki BPJS kesehatan. Tetapi kita harus masih mengeluarkan banyak biaya untuk taksi, untuk Grab. Kadang-kadang ada makanan yang khusus yang harus diberikan. Anak di rumah nangis terus. Digendong, ibu gendong, mama gendong, tetap nangis. Bapak gendong sampai pagi. Lelah Tuhan, capek Tuhan. Mahasiswa, pelajar belajar dengan keras. Harus belajar supaya dapat mengatasi semuanya. Itu yang terjadi, saudara. Kelelahan
bukan hanya bagi kita yang ekonominya kurang baik, tetapi kelelahan dihadapi semua orang, bagi penguasa, bagi pengusaha, harus bekerja keras. Yang menjadi pemimpin ada tekanan. Yang dipimpin ada tekanan, ada target tertentu. Dan harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Dari hari ke hari harus berkutat di hadapan komputer. Harus menentukan keputusan apa yang harus diambil untuk besok. Para pemimpin perusahaan malam tidak tertidur, ada di depan komputer. Lihat lagi. Kepala bagian lihat lagi apa yang harus dilakukan. Lelah. Lelah. Fatigue. Apa itu fatigue? Lelah sekali. Sudah tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan. Belum lagi tuntutan kita orang-orang Kristen. Dituntut bisa menerima segala sesuatu yang tidak baik. Harus begitu. Harus. Apalagi hamba Tuhan. Harus bisa menerima. Lelah. Hamba Tuhan juga lelah. Karena harus melakukan semua. Belum lagi tuntutan orang Kristen baca Alkitab. Saudara baca Alkitab? Apakah tiap hari baca Alkitab? Kalau harus menjadi tuntutan itu, karena kita orang Kristen, kadang-kadang lelah. Begitu terus. Harus saat teduh setiap hari. Harus berdoa. Harus melakukan beberapa pelayanan di gereja dan di tempat lain. Lelah. Seakan-akan habis waktu kita. Hamba Tuhan dituntut menjadi hamba Tuhan yang harus melakukan pelayanan ini dan itu dengan hati yang baik, dengan hati yang ramah. Kita benar-benar lelah, fisik maupun rohani. Tetapi yang lebih bahaya jika lelah batinnya, lelah imannya. Di sini kita perlu sesuatu yang berbeda. Ada hal yang harus kita rubah. Kenapa kita jadi lelah? Mari kita periksa. Mengapa sampai kita kelelahan? Keadaan kita ini bukan sekedar lelah, tetapi sudah sampai pada tingkat yang sangat payah, letih, lesu. Rupanya kita tertekan karena kata harus. Saudara-saudara, karena kata harus ini menjadikan kita tertekan, sangat tertekan. Memang tanpa kata harus pun kita sudah tertekan. Apalagi kata harus itu ada. Karena dari kata harus itu menunjukkan suatu tekanan. Penekanan yang luar biasa untuk dilakukan. Kita harus menuntut daya dan usaha yang sangat besar. Dengan tekanan yang kuat
Apalagi kalau di bawah kata harus, di bawah kata harus itu ada apa namanya, yang kuning itu apa namanya itu? Di warna kuning, ada yang di warna merah. Kemudian digaris lagi kata harus ini. Seringkali orang tua di rumah, anak-anak harus bangun pukul 5. Anak-anak bagaimana? Harus bangun pukul 5. Waduh, bagaimana ini? Kalau kurang apa namanya, sudah lebih 5 menit, 6 menit. Wah, sudah gak karu-karuan. Apalagi si ibu, bapak, oh iya bangun semua, harus bangun. Coba kita perhatikan saudara. Kita keliru sebenarnya. Kita salah. Tuhan tidak menekan kita dengan kata harus. Memang ada hukum dan peraturan yang memaknai kita harus dan tidak boleh digantikan. Ada kata harus yang harus dipergunakan, tetapi itu tidak bisa digantikan. Ya, misalnya, ya, pada PL harus mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah. Harus yang betul-betul baik. Itu harus. Tidak boleh yang kakinya timpang. Tidak boleh yang bercela. Dan harus. Kata itu harus di situ tepat. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen. Kita orang Kristen. Harus hormat. Keliru saudara. Salah. Kenapa? Orang Kristen bukan harus hormat. Tetapi hormat adalah karakter yang harus muncul sendiri. Setia harus muncul sendiri. Memberi hormat kepada orang lain harus muncul sendiri. Bukan diharuskan, tetapi muncul sendiri. Saya orang Kristen. Saya lahir baru. Saya percaya kepada Yesus. Saya bukan harus baik, tetapi karakter saya baik. Karena Yesus baik. Karena Yesus memang lembah lembut, itu adalah karakter. Bukan harus, tetapi keluar dengan sendirinya. Saudara-saudara, berapa banyak kelelahan yang sebenarnya dapat diminimalisir. Dibuat tidak ada. Jangan jadikan keharusan ini, harus itu, harus ini. Tetapi jadikan itu karakter yang keluar dari diri kita. Saya ibu di rumah tangga. Bukan harus rajin, harus bisa masak, bukan. Tetapi ini adalah yang menjadi sesuatu yang karakter ibu bisa. Suatu sifat ibu yang harus memasak. Yang memasak. Yang menyediakan makanan untuk suami. Seorang istri kadang-kadang lelah. Harus melayani suami. Suami keras. Bukan harus, tetapi ini adalah keadaan si ibu. Natur si ibu, natur istri, melayani suami. Ini adalah natur. Itu harus keluar dengan sendirinya. Kalau kita bilang, aduh harus begini, kita tertekan. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang natur dari diri kita, akan berbeda. Para pelajar, murid-murid sekolah, saudara-saudara yang muda, engkau bukan harus kerja keras, tetapi kerja keras adalah natur jadi anak-anak Tuhan. Itu membuat tensi kita lebih rendah, tekanan kita akan berkurang. Memang saudara,
hidup ini tidak mudah. Kita mengalami tekanan. Tapi tekanan yang harusnya kita tidak usah. Tidak perlu jadi tekanan. Memang sekarang hidup ini berat. Dolar 18.000. Semua mencoba untuk naik. Berapa kali sudah naik? Kita tertekan. Tertekan oleh apa? Keadaan. Di tengah-tengah hidup ini. Kita menghadapi banyak masalah. Keamanan kita. Apakah kita aman? Saudara tahu, setiap saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Di tengah-tengah kita selalu berseliweran orang-orang yang sedang memburu, orang-orang yang lengah, orang-orang yang tidak siap untuk ditipu, untuk dilukai, untuk dirampok, untuk dibegal. Tidak aman. Tuhan kami lelah menghadapi ini. Itu boleh Tuhan kami lelah. Kita lelah karena tuntutan perusahaan. Kita lelah karena tuntutan zaman. Anak-anak perlu dipersiapkan dan dana itu harus ada. Belum lagi baru-baru ini ada satu daerah jalannya ditinggikan. Apa yang harus dilakukan? Kalau jalan ditinggikan, jalan itu tidak pernah direndahkan, tapi selalu ditinggikan. Padahal Surabaya ini sudah sulit untuk mengatur. Kalau jalan ditinggikan, rumah tenggelam. Jalan ditinggikan, rumah juga harus naik. Kalau meja kurang tinggi diganjel bisa. Tapi rumah ditinggikan bagaimana? Bisa diganjel? Tidak. Tekanan. Ada masalah. Mesti apa ini? Belum menghadapi sakit. Orang-orang yang di atas lansia sekarang, 50 ke atas, itu sudah mulai sakit-sakitan. Di sini kita harus hati-hati. Tekanan itu datang. Kelelahan itu datang. Selalu ada. Mari kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Kita benar-benar lelah tanpa kita harus benar-benar waktu kita menghadapi hari-hari kita. Kita sudah berdoa. Kita melakukan kasih dengan tulus dan sukacita. Kita memberi hormat. Kita mengampuni. Tetapi masih ada lain pekerjaan yang nuntut kepada kita. Padahal kita sudah kerjakan dengan tulus, dengan sukacita. Tapi ada tuntutan. Ini yang membuat kita saat ini mengalami keberatan, mengalami kelelahan. Nah, disinilah Tuhan mengundang kepada kita. Lihat coba di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan mengundang kita. Dengarkan akan undangannya. Kamu yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Coba perhatikan kata akan.
Tuhan mengundang kita, kita harus datang akan atas undangannya. Banyak orang sekarang diundang, dengan hormat diundang, tapi tidak mau datang. Tapi kalau kita diundang oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, kenapa kita tidak mau datang? Dengarkan undangannya, datanglah. Dan ketika kita datang, Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah diberi belum kelegaannya? Ketika datang, sudah diberi? Masih akan. Belum langsung, undangan datang. Tapi akan diberi kelegaan. Masih ada tingkat lain. Ada langkah lain yang harus diperhatikan. Datang dulu. Ya, akan dapat. Tetapi tunggu. Lihat, ada langkah yang lain selanjutnya. Tidak begitu saja. Ayat yang ke-29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tetapi tidak langsung diberi ketika sudah datang. Tetapi ada satu, yaitu pikulah kuk yang kupasang. Saudara tahu, di dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan, take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Artinya apa? Angkat, pikul. Apa? Kuk itu, kuk saya, my yoke. Bukan Tuhan itu tinggal berikan begitu saja yang mana. Tidak. Tetapi yoke Tuhan sendiri. Yoke dari Tuhan. Kuknya Tuhan. Ayo. Pikul. Tuhan tidak bilang pikul semua diberikan. Tidak. Tahu seperti apa gambaran ini? Orang-orang misalnya kalau mau menanam, mau membajak sawah, itu pakai lembu. Si lembu kalau cuma satu lembu untuk membajak ya sudah satu saja. Tetapi seringkali si petani membawa kerbau lain. Kerbau yang sudah pandai dan kerbau yang baru belajar. Nah, si kerbau yang baru belajar ini ditaruh kuk yang sama dengan kuk si kerbau yang sudah pandai. Ditaruh di sebelah. Tetapi yang lebih berat adalah kuk atau apa itu namanya? Kayu itu gandarnya. Gandar yang dipakai oleh si kerbau yang lebih pandai dan lebih besar biasanya itu lebih berat. Tapi jadi satu dengan kuk atau gandar yang untuk kerbau yang belajar disambung. Nah, dari gambaran ini kita lihat Tuhan ingin beban yang Tuhan hadapi, Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita mau memikulnya. Dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Bagaimana kalau ini terpisah ya tidak bisa. Tapi kalau jadi satu, kuknya satu, saudara ingat. Ketika kita mengalami tekanan dari Tuhan. Kita mengalami tekanan-tekanan yang terjadi di dalam dunia ini. Apa yang terjadi di dalam perusahaan kita. Itu menekan kita.
Kita ikut di situ bersama-sama dan Tuhan ada di situ, bukan tidak. Ketika saudara dipermalukan, Tuhan ada di situ. Tuhan memikul itu juga, saudara. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan yang rendah hati mau mengajar kita, ikuti. Susah cari guru yang rendah hati. Tidak mudah. Di sini ada beberapa guru. Saya kira di sini Miss Mengki juga guru. Ada berguru lagi. Apakah rendah hati? Tidak ya. Apakah lemah lembut? Tidak. Ketika menghadapi murid yang bandel, ini si kerbau ini kadang-kadang berontak. Tetapi karena jadi satu, ikut. Tuhan buat kita untuk belajar, untuk mikul kuk itu bersama-sama. Supaya kita belajar. Belajar itu tidak mudah, saudara. Belajar perlu merendahkan diri. Merendahkan hati. Tidak melawan. Mari kita berdoa sebelum persembahan diedarkan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau hari ini Engkau sudah memberkati kami dan mengizinkan kami untuk datang bersekutu bersama di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Engkau orang tua kami yang sejati.
yang memelihara kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Kalau kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu, karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu. Hari ini kami mengingat akan hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya. Dan kami semua telah menerima Roh Kudus itu ya Tuhan. Roh Kudus itu diam di hati kami orang-orang percaya. Untuk ini kami mohon kepada Engkau, Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan kami. Kalau hati kami selama ini tidak mengenali Tuhan yang berdiam di dalam diri kami. Sucikan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Sehingga kami mengenali bahwa Engkau selama ini bersama-sama dengan kami. Kami tahu Roh Allah itu adalah Engkau sendiri. Roh Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Roh Allah itu yang memiliki segala kuasa. Kalau itu bersama-sama kami, betapa dahsyatnya kuasa itu yang menghinggapi kami. Harusnya kami hidup menurut pimpinan Tuhan. Harusnya kami hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Harusnya kami hidup dekat dengan Tuhan dan berbicara dengan Engkau. Ajarkan kepada jemaat di tempat ini Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami selama ini bisa ada karena kasih Tuhan semata, dan karena doa anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Tanpa doa Tuhan, kami semakin lemah dan semakin lemah, tidak mengenali Engkau. Ajarkan jemaat di tempat ini Tuhan, untuk gemar berdoa. Dan kami tahu bahwa doa itu bermanfaat bagi diri pribadinya, semakin mengenal Tuhan, dan bagi orang-orang yang didoakan semakin baik di mata Tuhan. Ajarkan jemaat ini rindu Tuhan mendoakan banyak hal, baik keluarganya, baik saudara-saudaranya, maupun jemaat di mana kami berjemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Tuhan akan memelihara jemaat-Mu ini Tuhan. Baik jemaat yang ada di GIA Jemur Sari maupun pos-pos PI yang dinaunginya, yaitu yang ada di Wonosari, yang ada di Mundu Sewu, yang ada di Kertosono maupun yang ada di Jember. Mohon Engkau memberkati, menolong, mencukupkan segala yang diperlukan jemaat-Mu. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan, kami ingin topangan Tuhan. Kami ingin pertolongan Tuhan. Kami ingin penyertaan Tuhan turun atas seluruh jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tahu supaya jemaat senantiasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan pada kesempatan hari ini untuk rencana diadakan sidang sinode GIA yang ada di Surabaya nanti pada 28 sampai 30 Juli mendatang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong supaya sidang sinode ini bisa menghasilkan hal yang positif untuk kemajuan Gereja Isa Al-Masih. Semuanya kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, termasuk dana maupun penyelenggaraan berlangsung dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini, konflik yang terjadi di Timur Tengah yang sampai hari ini belum usai. Kami melihat betapa kejamnya, betapa kejinya perang di sana. Kami tahu tentara-tentara membantai orang-orang yang tidak bersalah, membantai orang-orang lemah, bahkan petugas kesehatan pun dibunuh. Untuk ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya pihak-pihak yang terlibat di dalam peperangan ini segera sadar. Orang-orang yang menentukan perang ini segera sadar bahwa yang mereka lakukan adalah menghancurkan, memusnahkan, dan merusak peradaban manusia.
Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan segera bertindak menghentikan perang ini. Kami tahu segala kuasa ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan dampak dari perang ini, distribusi barang dan jasa, termasuk BBM dan lain-lain menjadi sulit. Sehingga harga-harga melambung tinggi, bahkan nilai mata uang terus merosot. Harga-harga di banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Dampaknya banyak rakyat yang tidak bisa membelanjakan uangnya karena harganya tidak terjangkau. Kiranya Tuhan menolong seritangit masyarakat yang mengalami hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini. Jemaat di tempat ini kiranya Tuhan tolong hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka semuanya ada di dalam kesehatan Tuhan, ada di dalam kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Kuatkan jemaat-Mu supaya tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan. Kami tahu segala sesuatu Tuhan izinkan ada maksud yang mulia, supaya anak-anak-Mu semakin teguh dekat dengan Tuhan. Kami tahu orang yang dekat dengan Tuhan, segala penderitaannya ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menanggung semua kelemahan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon Tuhan menolong kami semuanya. Doa ini kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. dan doa teduh.